Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Oke, halo Sobat Safety semuanya, kembali lagi dengan kami di acara Pokemon, yaitu podcast keselamatan monitoring operasional aman dari tim SCBF Squad. Nah, Pokemon ini merupakan program SCBF Squad dari kompetisi SPC Safety Patrol Competition di 2025 yang diadakan oleh tim dari UT Head Office. Nah, Pokemon ini merupakan tempat nongkrong online sambil belajar dan pastinya nggak bikin kita ngantuk ya, nggak bikin bete. Podcast yang kece. Nah, ini yang nanti bikin kita makin paham ini pentingnya keselamatan dalam bekerja. Dalam bekerja, Mas Budi ya. Keselamatan, ngomong keselamatan itu tidak pandang tempat ya, tidak pandang tempat dimanapun. Sesimpel ya, meskipun topik kita katanya nih, karena saya masih ngeraba ya saudara-saudara, katanya ini adalah keselamatan bekerja dalam ruangan atau ya, di dalam office. Nah, dalam office. Ini yang mungkin menurut kita di office itu wah aman aja ini, paling aman ya, paling gitu. aman. Cuman semua pekerjaan mengandung resiko. Kita tidur aja mengandung resiko. Ya. Resikonya minimal ya kesiangan. Ya betul. Ya. Ya, kali ini topiknya pas banget ya. Sesimpel bekerja di office, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Pergerakan jari ini di atas keyboard kita tidak pernah tahu. Kalau dia keselengkat sedikit, mau pencet enter ternyata baru Ctrl Shift Del. Nah, wah, bahaya itu ya. Kok bisa Ctrl Shift Del itu kayak apa? Ctrl Shift Del berarti di save atau di Del ini? Nah, itu kan kecenglak ini. Kita tidak terkontrol ya kan? Ya, itu pentingnya bahasan kita kali ini ya. Betul. Yang penting jangan anggap remeh bahaya yang ada di office. Kalau sebelumnya kita sudah bahas yaitu keselamatan berkendara di jalan raya sudah. Terus kita sudah bahas di area workshop. Yang event itu ya memang temanya workshop, cuman di ya itu sebenarnya universal, mau kerja dimanapun, tapi harus yang berkaitan ya. Oke, ternyata walaupun kayak di meja ini masih ada banyak bahayanya Mas Budi ya. Ya sesimpel barang begini nih, kalau salah geser, nah ada kejatuhan ya. Sesimpel itu, apakah itu paling ya memar aja, ini memar tapi kan itu tetap cedera ya kan. Oke Mas Bud, hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewir yaitu Bapak Fajri ADH Bontang. Selamat siang Pak Fajri. Selamat siang. Iya. Katanya ini adalah first time ya beliau ngobrol dengan ya ala-ala begini gitu. Ya tidak masalah, ini tidak dipaksa untuk kita bicara serius, tapi intinya ya santai tapi nangkep gitu aja ya. Betul. Nangkep ya, pokoknya nangkep aja. Oke, Pak Fajri gimana kabarnya hari ini Pak Fajri? Kabar saya alhamdulillah sehat, luar biasa. Pak Rohmat, Mas Budi gimana? Ya sehat. Ya karena sehat ini kebetulan kan saya off hari pertama ya kan. Jadi sebenarnya temanya hari ini tuh saya tuh memperpanjang waktu tidur. Jadi kita ganggu Mas Budi ya? Sebetulnya iya, tapi demi ini saya sebagai volunteer yang amat sangat berkontribusi katanya. Ya tapi saya tetap semangat gitu. Iya. Oke, Pak Fajri, kita pengen dengar nih dari seorang Pak Fajri itu kira-kira operasional aman di office itu kira-kira seperti apa sih Pak? Kalau menurut Pak Fajri sendiri ini Pak? Oke, sebelumnya ucapkan terima kasih ya Pak Rohmat sama Mas Budi sudah mengundang saya di SCBF Squad ya. Ini salah satu program dari SCBF Squad. Ya, betul, yaitu Pokemon. Audiensnya biasanya dipanggil apa Pak? Audiens. Enggak, pokoknya Squad gitu ya. Enggak ya, sobat safety aja gitu lah ya. Sobat safety ya. Oke, jadi berarti saya sebut panggil sobat safety ya. Ya, kalau kepanjangan betul. Ya hello guys. Gini ya guys gitu. Karena kita menyesuaikan sumber narasumber yang konon ini generasi
Dari siapa sih namanya? Generasi Gen Z. Gen Z. Itu seumur sama saya, berarti saya juga Gen Z ini, Bu. Gen Z banget ya. Iya, Z. Oke. Oke. Ya, gimana Pak? Menurut Jadi operasional yang aman di office ini, Pak? Oke. Operasional aman di office itu sebenarnya nggak ada pengertian yang kaku ya, Bapak. Jadi kalau bisa kita sederhanakan atau kita definisikan sendiri, itu bisa disebut operasional aman di office itu bagaimana kita bisa bekerja di lingkungan kerja kita, yaitu kalau di sini di perkantoran ya, Ya, ataupun betul. office, yang mana kita bekerja tetap memperhatikan K3-nya, yaitu aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Oh, nah, Jadi seperti yang itu, Mas disampaikan Pak Budi tadi, bahwasanya kita duduk-duduk aja di office bukan berarti kita tidak ada bahaya, tapi di dalam office ataupun dimanapun itu kita juga pasti ada potensi atau bahaya tersebut ya. Iya. Di kopi Pak Fasri. Nah itu Mas Bu dengerin tuh. Karena Pak Fasri luar biasa ya pengetahuannya ya. Tentu saja luar biasa. Walaupun saya tidak tahu apakah beliau dikasih kisi-kisi dan membaca dengan anunya, tapi ya yang penting kita ngobrol berjalan dengan santai dan mengena benang merahnya pokoknya jangan sampai lepas. Dapat lah ya yang Dapat penting ya. benang merah. Ya ini contoh bahayanya apa nih Pak kira-kira Pak kalau bekerja di dalam office itu? Contoh bahaya di office banyak sekali ya di lingkungan kita. Itu dekat. Yang pertama, seperti kita duduk ini di office itu juga ada bahayanya Pak. Yaitu apabila kalau kita duduknya yang salah ya, itu kita lakukan Ergonomi lah. Iya, ergonomi. Kita biasanya duduk di office itu dari Senin sampai Jumat dari jam 7 ya. Kalau di office sampai jam 4. Jam 4. Nah, itu juga akan mempengaruhi postur tubuh kita kalau kita duduknya posisinya salah. Salah. Yang kedua apa? Kalau tidak adanya 5R. Misalkan tim GA. Apa 5R itu Pak? Apa? Apa 5R Pak? Saya enggak kopi 5R. 5R nggak ada di sana. Ya kan tapi tidak apa-apa, ini sebuah jebakan ya. Jangan ada di-cut. Tetap kita lanjutkan ya. 5R ini beliau ini mencoba menjebak nih, bahaya ini. Ya 5R kalau tidak salah kan ada rapi, resik, pokoknya seiri, seiso, seketsu, gitu. lali. Intinya ya salah satunya ya kerapihan ya kalau kita di ini ya. Bentar. Emang itu nanti Nanti dimasukin? di-cut kok Pak. Jangan di-cut, masukin. Enggak, kalau saya yang minta enggak usah. Kita itu sesantai mungkin. Karena serunya ngobrol kita di sini adalah berjalan mengalir walaupun enggak karu-karuan ya. Oke, jadi kedua. Jadi yang kedua itu kita perhatikan 5R ya Pak. Jadi di tim GA, kalau di tim saya itu di administrasi betul. tim GA itu harus memperhatikan 5R. Misalkan tim GA itu selagi mengerjakan kelistrikan. Nah itu perlu diperhatikan kabelnya jangan berantakan. Nah itu juga bisa menyebabkan bahaya ya. Misalkan karyawan itu lagi melintas ya di tempat bekerja tersandung. Nah untung-untung itu nggak ada aliran listrik ya. Nah kalau terjadi ada aliran listrik ya pasti ya kita tahu ya risikonya seperti apa kalau terjadi sengatan listrik. Ya kalau di mekanik ya bahasanya housekeeping. Jadi penempatan ya. Salah satunya penempatan kayak pokoknya nggak apa-apa gini topiknya agak lari. Tapi intinya kan ya daripada saya tidak berkontribusi dalam topik yang ke kantor-kantoran ini, saya sambungin aja ya nih sesimpel ya. Kita kerja di workshop kan ya juga ada urusan dengan kabel. Ada host ya, itu kan kita harus menjaga kerapihan agar tidak menyandung teman-teman kerja yang lainnya. Tersangkut lah ya. Tersangkut, iya, karena memang bahaya sekali kalau misalkan kayak ada kabel yang melintang gitu. Betul. Nah, tahu-tahu ada teman yang mungkin lagi buru-buru terus kesangkut. Nah itu pernah hampir kejadian di saya juga itu Pak waktu itu Pak. Iya. Jadi pas karena buru-buru mungkin ada kabel melintang, nah saya langsung terjang aja, hampir aja kesangkut. Ini di dekat kita aja atau di mana ini? Di sensor? Sebut saja Mr. X seperti itu. Oke. 1, 2. Enggak sebut aja bunga 17 tahun gitu juga enggak apa-apa. 17 tahun. Iya. 17 ya. Oke, 1, 2 kemudian yang ketiga. Yang ketiga bisa dari peralatan kita nih, peralatan elektronik. Ya. Misalkan laptop, itu bisa betul. menyebabkan
kita tersengat listrik ya, sengatan listrik. Yang selanjutnya itu bisa disebabkan oleh lantai licin. Kembali lagi ke 5R ya, housekeepingnya. Kalau lantai licin itu bisa menyebabkan kita tergelincir. Betul. Bisa juga contohnya kurangnya ventilasi ataupun pencahayaan di kantor. Itu juga menyebabkan bahaya. Ya. Ada bahaya di sana maksud saya. Nah, yang terakhir ini penting sekali nih. Apa itu, Pak? Di office ya, bahaya di kerja di office. Daripada mungkin di lapangan ya. Nah, ini salah satunya adalah mental fatigue. Nah, itu berpengaruh ke semuanya itu, Pak. Semuanya berpengaruh. Nah, ini sangat berisiko ya, sangat bahaya sekali kalau seandainya karyawan itu sudah bekerja dalam kondisi fatigue, apalagi mentalnya ya. Nah, ini juga banyak disebabkan ya dari yang saya lihat, perhatikan selama bekerja di office itu, kita bisa penyebab mental fatigue ini banyak sekali. Contohnya ya. apa nih? Contohnya dari rekan kerja. Nah, kalau seandainya antar rekan kerja kita nggak akur, itu juga bisa menyebabkan mental kita fatigue. Apa kalau bahasa gaulnya itu lingkungan yang toksik? Toksik. Bukan toksik ya, toksik. Saya tidak menyangka bahwa beliau itu sangat Gen Z sekali. Sangat menempatkan diri ya. Itu sembarangan itu ya. Di kamera tapi tidak masalah. Namanya kita ada teknis, ada yang in frame tidak masalah. Pak Romas kayaknya lebih Gen Z dari saya ya. Saya udah berusaha untuk pakai bahasa baku. Nah, bahasa saya. Toksik dong. Nah, mental fatigue ini juga bisa disebabkan karena kurang istirahat loh. Betul. Jadi karyawan itu juga dipastikan itu bekerja dalam kondisi sehat dan apa? Lari ternyata, lari. Oke ya, jadi ada 1 sampai 6 tadi ya. Yang saya tangkap adalah mental fatigue ya. Jadi kalau bahasa kita kelelahan mental. Ya, tadi toksik, bicara tentang toksik untuk yang muda-muda ya kan, ada hubungan yang toksik. Saya terjebak dalam hubungan yang toksik ini gitu kan. Itu juga ternyata akhirnya akan mempengaruhi kinerja teman-teman gitu kan, seperti ya sesimpel kami generasi muda ini yang tengah Gen Z ya. Ya Z strip 1 gitu ya kan, kita ada stripnya deh. Ya menjalani hubungan yang toksik kemudian memberikan aduh cewekku lagi begini nih gitu kan, teman-teman itu akan mempengaruhi mental dalam bekerja ya. Iya. Ternyata kelelahan mental tuh lebih bahaya ya daripada kelelahan fisik ya. Menurut saya itu sangat bahaya ya, daripada ya sama-sama bahaya ya. Cuma kalau mental kita udah lelah, itu biasanya fisik kita juga ikut lelah. Iya, mungkin kalau lelah fisik mungkin kita istirahat atau mungkin tidur, mungkin begitu bangun sudah fresh. Tapi kalau mental kan walaupun kita dipakai tidur, bangun juga pasti akan masih istirahatnya pun tidak baik gitu. Tidak. Kalau tidur tuh tidak pulas lah ya. Betul. Iya. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Ya itulah gejolak asmara. Lagi tidur keingat kerjaan, keingat atasan yang toksik, kerjaan toksik. Itu sebuah kebencian saya adalah ketika capek kerja, pulang agak malam, tidur mimpinya kerja lagi, ngelanjutin pekerjaan yang siang di kerjaan itu. Begitu bangun kayak capek banget ya. Itu pentingnya untuk benar-benar mencoba untuk mengistirahatkan badan dan pikiran, karena itu akan berkelanjutan hingga mimpimu di malam hari. Iya. Nah, tadi kan sudah tahu nih Pak Fajri mengenai bahaya-bahaya yang ada di office ya, atau di kantor. Nah, terus Pak Fajri tadi kita kan sudah tahu nih Pak mengenai bahaya-bahaya yang ada di office ini, yang ada di kantor. Nah, terus kalau menurut Pak Fajri gimana nih Pak caranya untuk ngurangin resiko yang ada di kantor tadi Pak? Kan kita udah tahu nih kira-kira potensinya gitu Pak. Sebenarnya nggak ada cara ataupun step yang trik yang harus trik khusus lah ya. Trik khusus ya yang harus kita lakukan. Sangat simpel aja. Contohnya kalau duduk itu gaya posturnya harus oke. Harus oke, ya. harus gunakan kursi yang ergonomis ini Pak. Nah, jadi ini contohnya udah ergonomis ya. Nah, ini udah berarti manajemennya udah support nih fasilitasnya ya. Oke, ya. Kursinya sudah nyaman sekali. Ya. Yang kedua itu kabel itu harus ditata rapi. Nah, itu jangan sampai berantakan atau berserakan kabelnya. Itu juga perlu diperhatikan. Bisa juga dengan housekeeping 5R yang harus diimplementasikan setiap hari lah ya. Lantai dijaga tetap kering. Kalau seandainya sedang basah itu diberikan tanda bahwasanya ini sedang
dibersihkan. Awas lantai licin yang gambarnya orang kepleset itu ya kan. Nah, bisa juga dipastikan untuk manajemennya ya, biasa disampaikan ke manajemennya untuk pastikan ventilasi udaranya itu cukup. Nah, itu sangat berpengaruh ke kesehatan kita ya, jika ventilasi itu cukup. Dan saya pernah tahu ya, maksudnya beberapa kebiasaan kita adalah untuk biar sirkulasi udara itu bagus. Jadi pertama kita masuk ruangan ya pintu dibuka dulu, biarkan udara Keluar bersirkulasi, dulu, baru dinyalakan baru AC-nya nyalakan ya? AC-nya gitu kan. Ya walaupun ya misal ventilasi udara tidak disediakan Jendela. exhaust itu loh, Oh. ya atau jendela, even itu jendela ya. Yang penting kita di awal masuk ruangan kita upayakan untuk udara itu bersirkulasi dahulu ya Pak ya. Oh, oke. Nah, selanjutnya bisa kita cek alat elektronik kita nih secara berkala. Jadi bapak ini kalau mau bekerja di office kan berhubungan dengan PC ya. Betul. Itu harus dicek secara berkala. Jangan sampai dengan pekerjaan menggunakan PC bisa tersengat listrik ya. Saya pernah itu pengalaman ya cas laptop itu ya, cuman ya beruntungnya adalah diketahui, terdeteksi. Jadi ternyata kabel itu terkupas dan kemudian berasap ya kan. Itu ternyata itu terjadi pada diri saya pribadi dan Sebagai mekanik padahal ya. ya kan saat itu sedang ya one day reporting kadang-kadang Iya, kita iya, ada ya betul. kan ya. Ya ternyata itu charger laptop kita ternyata kabelnya itu ya sudah Nggak standar lah ya. standar itu. Standar. Ya cuman kan ya namanya kelelahan bahan kita tidak tahu. Dan inilah adalah pentingnya untuk kita menyimpan, menggulung kabel secara rapi dan benar ya. Jangan ditekuk-tekuk ya teman-teman, karena efeknya adalah ada fatigue material di dalam itu, kabel akan terkupas dan kemudian Kebakar. terbakar ya. Iya, Itu secara alami lah ya. iya, karena yang kami lihat memang tidak semua kantor menyediakan PC. Ya. Beberapa beliau-beliau ini membawa laptop sendiri ya. Oh enggak, laptop kantor. Oh laptop kan? Ya maksud kami itu, cuman kan jagalah aset perusahaan seperti itu milik Anda pribadi ya kan, bukan begitu. Kalau tidak salah dong kalau saya mengatakan bahwa itu laptop Anda pribadi gitu ya. Saya mau mencoba ini nih. Ya, kira-kira Bisa aja Mas Budi ini ya. Selain itu apa lagi nih Pak Fajrita, kan udah sebutin tuh mengenai lantai licin, 5R, terus listrik dan kebakaran. Terus apa lagi nih Pak kira-kira Pak? Nah, bisa dipastikan ya, di office kita tempat bekerja itu harus dipastikan ada APAR loh. Oh, Jadi APAR kalau ya. seandainya terjadi kebakaran, ada salah satu alat untuk pemadam api. APAR. Gitu. Itu APAR ya. Ingat ya APAR ya, APAR dulu aja. Yang ringan, alat pemadam api ringan. Jangan ditaruh yang kayak di pom bensin yang gede banget itu ya. Iya, Oke, iya, iya. itu bisa untuk satu office Mas, tapi tidak untuk yang sifatnya darurat. Iya, Ya. iya. Ingat teman-teman, dan yang penting adalah pelatihannya ya. Kita tambahi lagi di situ pelatihan, karena beberapa di media sosial itu kita suka ngeliat itu. Saking takutnya dan paniknya memadamkan api itu dari jarak, apinya di sono kita sih Karena takut gitu ya. saking takutnya. Jadi ya ini Iya. selain adanya APAR kita juga dipastikan, tapi kita sudah sangat baik karena Ya, kita lakukan sosialisasi terus. Kemudian setiap tahunnya walaupun karyawannya itu mulu, tapi tetap refresh bagaimana cara menggunakan APAR. Betul sekali. Jadi terima kasih nih Mas Budi udah nambahin Iya, ya. Jadi luar biasa. ada alat, ada pelatihan. Yes. Jadi gitu ya. Iya, ada kontribusi saya ya. Iya, Jadi iya. walaupun ini materi sebetulnya sangat berat sekali ya. Kita santai sambil minum, tidak masalah, jangan dikat. Dilanjut bapaknya. Jadi kalau dalam bekerja kita perlu stretching ya, 5 Stretching sampai ya? 10 menit Oh, setiap 2 biar jam. biar nggak fatigue tadi ya. Iya, Setiap jadi 2 harus jam. stretching ya. Dan terakhir untuk mental fatigue itu harus kita komunikasi terbuka, curhat Dengan curhat atasan. gitu, work life balance. Nah, itu perlu diperhatikan ya untuk Iya. semua karyawan. Betul. Nah itu makanya curhat tuh penting sebenarnya Pak ya. Betul, tapi jangan sampai minjam uang ya. Walaupun Iya. misalkan yang kita curhatin mungkin nggak bisa ngasih solusi, Iya. tapi kan paling nggak ada tempat untuk Ngeplong ya kan. Tapi tetap kita tetap melakukan anticipation. Kadang-kadang orang tuh suka datang teman nih gini sambil gosok paha. Iya. Pak, Anu, ada 100 gitu. Pak, ini kan saya kemarin nggak masuk nih gitu. Ah.
Sebetulnya ya karena anak sakit, cuman ternyata pas saya buka dompet itu Kosong. kosong Pak. Iya. Itu ya bagaimana ya, kita tidak menghilangkan rasa kemanusiaan kita, tapi perlu kita ketahui bahwa manajemen keuangan itu penting ya. Walaupun ini lari dari topik, tapi saya mengingatkan kepada teman-teman ya apa yang kita dapat ya disesuaikan dengan pengeluarannya ya. Jangan merusak pertemanan, akhirnya merusak mental mental fatigue ya. Iya, menjadi pengaruh dalam bekerja itu sendiri ya. Menciptakan lingkungan yang sehat di lingkungan pekerjaan, karena ketika satu punya minjem duit, terus ini nggak enak padahal sebelahan nih Betul. ngobrol, Akhirnya nggak teguran gitu ya. nggak teguran. Akhirnya lingkungannya jadi toksik. Toksik dong ya kan, kembali lagi ke toksik ya. Itu Ya makanya seperti yang disampaikan sama Pak Fajri tadi kan, work life balance. work life balance. Dulu itu sering saya dengar tapi saya masih susah untuk memahaminya. Apakah mau dijelaskan atau skip aja? Skip. Oke, skip. Nanti dicari aja ya kalau yang mau tahu work life balance ya. Oke, Pak Fajri tadi kan kita sudah di info nih mengenai bahaya yang ada di office ini. Salah satunya adalah konsleting listrik yang bisa mengakibatkan kebakaran, Pak. Kebakaran. Mungkin bisa dikasih contohnya nggak, Pak? Kira-kira bahaya kelistrikan yang bisa menyebabkan kebakaran yang ada di office ini, Pak? Menurut saya ya, kalau korsleting listrik itu peralatan jangan biarkan menyala tanpa pengawasan. Jadi gitu kalau ya. Bapak-bapak udah pulang dari office, pastikan kita matikan lah ya. matikan peralatannya, aliran listriknya dimatikan, lampu dimatikan, AC dimatikan. Betul. Jadi tidak ada aliran listrik yang mengalir tanpa Tanpa ada yang mengawasi lah. Mengawasi. Iya, ini yang sering itu masa air tapi habis itu ditinggal. Nah, airnya habis. Nah, Airnya itu habis dan bahaya itu. Iya. Gitu ya. Nah, bisa juga sampah kertas tuh. Sampah kertas itu jangan sesekali didekatkan dengan alat yang panas. Contohnya itu seperti dispenser. Iya, Nah, ditaruh di sana itu bisa menyebabkan Kebakaran. Gitu. Oke. Ya, itu ya. Jadi jangan meninggalkan peralatan elektronik dalam keadaan menyala ya. Even saya pribadi ya, ini mau curhat aja gitu. Jadi sesimpel ngecas HP itu saya itu nggak mau kalau saya tinggal. Oh, ditungguin gitu ya. Saya tungguin. Setia berarti Oh, Mas setia Budi. banget ya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Ya, Betul. ya sesimpel tadi yang saya ceritakan ya. Kita tidak pernah tahu apakah ada terjadi kegagalan dalam sistem Charging. itu ya, Betul. kabelnya kan, karena ya charger handphone itu sekarang kan wattnya tinggi-tinggi ya, Ya, lebih sampai cepat gitu. fast charging yang 45 sampai 120 watt yang saya tahu dari review gadget di Indonesia ya. Dan itu artinya apa? Peralatan elektronik semakin besar arus listriknya, maka apabila terjadi korslet maka akan semakin besar bunga apinya, ya kan? Ya, bunga api apabila dibarengi dengan bahan-bahan mudah terbakar maka akan terjadi Kebakaran. bukan bunga lagi ya, bukan bunga api. Jadi ya api yang besar ya. Boleh. Nah, Berarti ngomong-ngomong api tadi. bunga bang ya. Jangan bunga bangnya membesar ya. Membesar ya. Iya. Jadi nyambung Mas Budi ya, Ah, tadi bilang betul. ada percikan api, kebakaran. Nah itu tadi perlunya APAR tadi. Nah APAR itu tolong tadi, ya. dipastikan bahwasanya di office itu selalu ada APAR. Iya, Nah betul. dengan adanya APAR itu kita bisa antisipasi lah ya Antisipasi. kebakaran yang lebih besar. Nah selanjutnya bisa triknya adalah jangan tumpuk barang inflammable sembarangan. Dan latih seluruh karyawan untuk tahu jalur evakuasi. Nah ini sangat penting. Nah kalau di kita kan sudah kita laksanakan ya. Iya. Bapak. Jadi setiap 6 bulan 6 bulan sekali biasanya laksanakan kita latihan gitu ya, kan. latihan Itu salah satu kegawat bentuk- daruratan. Betul, salah satu bentuk trik kita ataupun cara kita memberitahu ke karyawan bahwasanya safety itu penting. Betul. Jadi walaupun itu rumah sendiri, kadang-kadang orang ketika panik lupa Lupa gitu ya. mau evakuasi, mau harusnya lari ke depan, malah ke dapur. Iya, Mau betul. ngapain gitu kan? Ya itulah, itu sebenarnya alami sekali. Makanya ya seperti itu tadi, setiap 6 bulan kita melakukan Latihan pelatihan evakuasi. evakuasi ya kan. Jadi kita langsung ke
Saya ngeblank saudara, jangan di skip ya. Oke, bahayanya itu tadi itu apa ya? Tentang bahaya kebakaran ya. Kalau di kita kan ada namanya bahaya biologis biasanya yang kerja di lapangan itu kan. Itu kalau di office ini ada nggak sih bahaya biologis ini? For the example, yes. Ya pasti ada ya. Kalau di office itu contohnya virus. Virus Bakteri lagi. Bakteri ya, virus. Bakteri ya. Yes. Jangan jadi kan ngelawak saya di sini ya. Jadi bisa jadi disebabkan oleh virus, bakteri ataupun jamur ya. Jadi contohnya nih office, jangan ada jamur-jamur hitam nih, gitu ya. Nah itu perlu diperhatikan. Kalau seandainya perlu dicat ulang gitu. AC itu perlu dibersihkan. Jadi tidak ada jamur ataupun bakteri yang bisa menyerang kita di office. Yes, walaupun itu AC ada di iklannya itu antibakterial virus, tapi kalau tidak dibersihkan sama aja bohong, ya kan? Nah, pantry itu juga harus dijaga kebersihannya, jangan sampai nggak bersih ya. Jadi habis dipakai itu sebaiknya kita bersihkan. Jangan nunggu dulu cleaning service bersihkan. Ya, sesimpel itu gelas kopi mohon langsung dibersihkan karena gelas kopi itu kalau dibiarin itu kopinya bisa numbuh pohonnya itu. Kalau kopinya ya. Nah, ini paling penting nih. Iya. Kebersihan toilet. Yes. Jangan sampai toilet office itu seperti toilet umum ya. Tempat wisata gitu. Ya. Walaupun tidak semua tempat wisata itu kurang bersih, tapi ya yang kita tahu aja YTTTA ya. Tahu aja. Iya. Berarti kalau kita lihat tadi di office itu ternyata banyak juga ya tempat untuk penyebaran penyakitnya Pak Fajri ya. Ya mungkin salah satunya adalah untuk menghindarinya itu dengan menjaga kebersihan. Betul itu Pak ya? Betul sekali. Makanya penting menjaga kebersihan dan sirkulasi udara loh Pak Rahmat. Betul. Di sirkulasi harus cukup, kebersihan harus oke, dan bersihkan fasilitas bersama. Betul. Nah, satu lagi nih Pak Fajri Pak. Kalau dari sisi manajemen sendiri support apa nih Pak yang bisa dilakukan untuk mensupport agar area kerja kita itu tetap aman gitu Pak? Kalau dari segi manajemen mungkin sudah Bapak rasakan ya. Iya. Kita di sini menyediakan lingkungan kerja yang aman, lingkungan kerja yang tentram, nyaman ya. Ini bisa kita menyediakan lingkungan kerja yang ergonomis. Terus rutin melakukan inspeksi. Nah, kita di sini sudah melakukan inspeksi 2 kali dalam sebulan. Dalam sebulan. Luar biasa ya. Inspeksi ini nggak dilakukan UT aja ya. Dilakukan oleh PAMA. eksternal juga yaitu di sini PAMA ya. Nah, itu juga merupakan komitmen manajemen untuk memastikan safety kita itu berjalan dengan baik gitu, memastikan keamanan, kesehatan karyawan itu baik dan di komitmen manajemen untuk belibet saya ya komitmen manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman nyaman, intinya kan seperti itu ya kan. Walaupun saya juga ngeblank sampai sini kayak ini saya mau menutup model apa, tapi ini belum tertutup ya saudara-saudara. Nah, kalau selanjutnya dari pihak manajemen kita komit untuk menyediakan fasilitas infrastruktur yang sesuai dan proper gitu Bapak. Jadi kalau seandainya ada karyawan yang meminta atau request ke kita perlu tempat duduk saya udah nggak oke. Nah, kita bisa belikan gitu. Langsung ganti lah ya. Langsung ganti. Terus AC-nya panas Pak, udah berjamur atau catnya ini perlu dicat ulang, kita akan cek ulang. Gitu. Begitu ya kita tahu ya, kita bekerja di UT sangat komitmen terhadap kesehatan karyawan. Ya. Makanya betul. Kita beruntung bekerja di perusahaan ini karena sangat peduli dengan karyawan. Terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan. Iya. Selain tadi apa lagi nih Pak Fajri kira-kira yang bisa dilakukan yang manajemen tadi ini? Mengadakan pelatihan ya untuk karyawan office, terus monitoring work life balance. Jadi perlu diperhatikan nih, setiap pagi kan kita ngisi fit to work. Betul. Nah, itu perlu diisi dengan jujur. Betul. Dan divalidasi oleh atasannya langsung. Nah, atasan langsung juga berkewajiban memastikan bahwa lingkungan kerjanya tidak toksik. Ya. Gitu. Yes.
Ya, itu Fit to Work ya. Fit to Work adalah media untuk komunikasi secara tidak langsung, bahwasanya kita akan melihat bagaimana tidur kesiapan karyawan untuk bekerja setiap hari Mas Budi ya. Termonitor dari berapa jam tidur dia sebelumnya, kemudian dan yang di luar itu adalah kalau ada apa-apa cerita aja dulu ya kan. Kalau masalah kita bisa nggak bisa minjemin kan yang penting ada cerita ya kan. Urusan belakang ya nanti ya. Belakang ya, yang penting ya sangat ya manusiawi sekali. Setiap orang punya permasalahan dalam hidupnya, termasuk saya ya kan. Betul. Oke, terakhir Pak Fajri ini kira-kira pesan apa nih Pak untuk seluruh karyawan di kantor ini Pak? Pesan ya. Ya mungkin kalau pesan dari saya sih, kantor itu bukan tempat tanpa risiko, ya pasti ada risikonya. Betul. Bahaya kecil bisa jadi besar kalau diabaikan. Maka dari itu, mari kita jadikan keselamatan sebagai budaya dan bukan formalitas. Wes, luar biasa ya. Tepuk tangan. Bisa aja. Jadi mulai hari ini jangan cuma fokus ke layar tapi juga ke lingkungan sekitar ya Sobat Safety kan. Ya yang penting kita baca dulu. Nah, akan kita model bagaimana waktu penutupnya. Jadi jangan di-cut, editor biar aja mengalir. Jadi ya kayaknya ada yang kelewat tadi ya. Jadi bahasan mengenai mata kita itu bisa lelah ya, tapi masuk ke dalam tadi yang setiap 2 jam kita melakukan stretching karena mata kita juga tentu lelah. Ya meskipun tapi tidak semua orang mengenakan kacamata seperti beliau yang sekarang kan ada juga yang kacamata anti blue ray ya. Oh iya. Walaupun sekarang beberapa gadget sekarang sudah tersertifikasi anti blue ray ya. Jadi sahabat mata meskipun tanpa kacamata ya. Tapi yang jelas yang saya sangat tangkap adalah kita harus jaga mata kita ya, jangan sampai lelah memandang komputer ya kan. Kita harus memandang lingkungan sekitar ya. Ya itu masuk kepada inspection bila kita melakukan kondisi yang tidak aman seperti kabel berserakan atau kondisi yang lain lah, seperti tadi disebutkan lantai licin. Kepedulian ya. Jangan peduli hanya kepada diri sendiri ya. Wah capek nih, tak istirahat dulu. Tapi kita jalan lempeng aja, tidak lihat kanan kiri ya, area office meskipun apakah lantai licin atau enggak? Iya, ataukah aparnya ada yang geser nih, siapa yang geser apar ini ya? Ya, apar harus ditempatkan pada tempatnya ya. Tentunya yang warnanya merah itu ya, yang belang-belang merah ya. Mungkin itu ya, tapi itu sudah sangat lengkap sekali. Hari ini kita sudah kedatangan Pak Fajri yang luar biasa, tadi sudah kita kupas habis mengenai keselamatan di area office. Nah, walaupun ini adalah first time beliau ngobrol di depan kamera, tapi kita paksa untuk beliau serelax mungkin ya, serelax mungkin ya. Walaupun saya pun dari awal sudah ngeblank karena ini materinya kok seperti berat sekali, bukan gue banget, tapi kita untuk berusaha untuk mengimbangi para Gen Z. Oke, baik, makasih banyak Pak Fajri atas ulasan hari ini, luar biasa. Kita sudah banyak sekali hikmahnya Mas Budi ya. Kita sudah diinfokan mengenai bahayanya apa, terus kenapa kejadiannya, terus bagaimana cara kita menanggulangi, dan juga support dari manajemen sudah luar biasa agar keselamatan maupun kesehatan karyawan di area office ini berjalan dengan sempurna. Oke, makasih banyak Pak Fajri. Terima kasih juga Pak Rohmat, Pak Budi. Ya, oke, baik teman-teman Safety, untuk podcast hari ini kita cukupkan sekian. Saya Rohmat. Saya Budi Cikiwir. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SCBF Squad, pastikan aman, pastikan selamat.